Shalom, Shalom. selamat pagi. Selamat pagi. Kita sebentar akan memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Mari persiapkan hati kita. Saya juga mengucapkan shalom dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Jemaat yang sudah siap mengikuti ibadah di rumah. Kita percaya kalau saat ini kita boleh dalam keadaan yang baik. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Amin. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar kiranya setiap pujian dan penyembahan kita boleh berkenan di hadapan-Nya. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Dengan merendahkan hati kami ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Mengangkat setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu boleh mengalir di tempatnya Tuhan. Di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami yang rindu untuk dipulihkan, dipuaskan oleh kasih dan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami boleh menerima kuasa yang luar biasa dari Tuhan kami. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari dengan lebih sungguh kita angkat pujian kembali katakan. Kini saatnya berdiri di altar. Saatnya berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di tempat ini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama
puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari dengan bangkit berdiri kembali katakan, kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya. Bersama para malaikat menyembah, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Lebih lagi katakan, kita masuk tahta sucinya, tahta sucinya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari angkat sembahmu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Kau Allah yang layak dipuji. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Syukur atas setiap rencana-Mu, syukur atas setiap kasih-Mu Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik, Kau sungguh baik bagiku. Mulialah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan. Mari terus angkat pujian dan sembah kita hanya bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak disembah dan dipuji. Setiap pujian yang kita naikkan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kau yang layak terima setiap pujian kami ya Tuhan. Sebab kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Lebih lagi katakan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali katakan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Sebab Tuhan layak disembah dan dimuliakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Dan saat ini kami percaya Tuhan hadir di tengah kami ya Tuhan. Bersama-sama dengan kami di tempat ini. Siap melawat, menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Memulihkan hati kami ya Tuhan. Menyembuhkan ya Tuhan. Bahkan memberikan jalan keluar ya Tuhan. Bagi setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ya Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Bersama Yesus luar biasa, amin. Amin. Boleh kasih salam sehati buat saudara seiman kita, haleluya. Mari saat ini kita yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bertepuk tangan dengan segenap hati, kita puji namanya yang penuh kuasa, namanya yang ajaib, kota benteng yang teguh, menara yang kuat dalam kehidupan kita. Bangkit, suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari dengan lebih bersukacita kembali katakan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya.
kuasa namanya, nama Yesusku, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali katakan nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesusku, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Boleh Bapak Ibu saja katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Boleh sekali lagi dengan lebih bersukacita bersama-sama katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Haleluya, di sore-sore kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya nama Yesus penuh kuasa dalam kehidupan kita. Amin. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti Kak Olive akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak ada satu hari pun terlewat tanpa adanya pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan berikan persembahan kami Tuhan dari yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan agar berguna untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan hati penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi secara bergantian mulai dari barisan kiri dan kanan dan selanjutnya. Kita angkat pujian Engkau Baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus yang terus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali persiapan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, boleh memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus, kerinduan hati
hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Angkat pujian ini dari awal. Katakan, pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingin Engkau saja Tuhan. Yang ku ingin Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku. Mari dengan bangkit berdiri kembali katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hati. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Saya serahkan kepada Bapak Saudara. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Katakan sekali lagi, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau di mataku, di mataku Engkau termulia. Di mataku, di mataku Engkau termulia. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Engkaulah harta kami yang paling indah dalam hidup ini Tuhan. Untuk itu pagi ini kembali berkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Biar Roh Kudus Engkau terus akan memimpin ibadah kami dari pertengahan sampai akhir. Bekerjalah dengan leluasa ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tema firman Tuhan kita saat ini adalah pengharapan.
Bapak Ibu, kita baca Mazmur 146 ayat 5. Mazmur 146 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saya ulangi, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Tuhan, Mazmur ini berkata berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Jadi kita bersyukur kita memiliki Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong, di mana kita bisa menaruh harap kepadanya, di mana kita bisa menaruh pengharapan kepadanya. Nah, kita melihat Bapak Ibu, apa definisi pengharapan? Pengharapan ialah harapan akan sesuatu yang akan datang, terdiri atas kepastian di dalam hati, bahkan keyakinan kokoh mengenai hal-hal yang akan datang. Jadi pengharapan adalah sau yang kuat bagi orang percaya di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab berkata pengharapan adalah sau yang kuat bagi orang percaya. Jadi pengharapan itu digambarkan seperti sebuah jangkar Bapak Ibu. Kalau kita tahu bahwa di dalam sebuah kapal, ya, maka ada jangkar Bapak Ibu. Dan untuk berlabuh maka dibutuhkan jangkar Bapak Ibu. Nah, pengharapan itu digambarkan seperti sau atau jangkar yang kuat Bapak Ibu. Yang kuat bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesulit apapun kondisi yang kita alami dalam hidup ini, kalau kita memiliki pengharapan di dalam Yesus, pasti akan membawa kepada kita satu kekuatan. Ada kekuatan di mana kita bisa bertahan di tengah-tengah masa-masa yang sulit yang kita jalani. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Nah, kita melihat lebih jauh Bapak Ibu. Dasar pengharapan orang percaya. Ada yang pertama, definisi tentang pengharapan. Sekarang yang kedua, dasar pengharapan orang percaya. Ada beberapa dasar pengharapan buat kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama yaitu sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat-sifat Allah yang kita ketahui Bapak Ibu. Ada begitu banyak sifat-sifat Allah yang kita bisa pelajari. Tetapi ada beberapa sifat Allah yang kita akan ketahui, yang kita akan bahas pada saat ini. Yang pertama, Allah itu maha hadir. Bapak Ibu, sifat Allah yang kita ketahui, yang pertama Allah itu maha hadir Bapak Ibu. Dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 7 dan seterusnya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita menaruh pengharapan kita. Yang pertama, dasarnya adalah karena sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang kita ketahui yaitu Allah itu maha hadir. Artinya Allah ada di mana-mana pada saat bersamaan dan melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Bapak Ibu, jadi Allah ada di mana-mana pada saat yang bersamaan.
Jadi kalau hari ini nih kita ibadah Bapak Ibu onsite, di tempat lain pun dengan jam yang sama mereka beribadah, maka Allah itu juga hadir. Kenapa? Karena Allah sifatnya maha hadir. Dan juga melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan, Allah itu melihat Bapak Ibu. Di dalam Yeremia 23-24 berkata, sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Allah itu yang melihat apa yang kita lakukan. Makanya inilah dasar kita berharap Bapak Ibu. Yaitu melalui apa? Melalui sifat-sifat Allah yang kita ketahui. Kemudian sifat Allah yang berikutnya yang kita ketahui ialah Allah itu maha tahu Bapak Ibu. Dia tahu. Di dalam Mazmur 139 ayat 1-4 berkata, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sesungguhnya dikatakan apa Bapak Ibu? Semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Di sini kita melihat sifat Allah yang berikutnya adalah Allah itu maha tahu. Dia tahu Bapak Ibu apa yang kita alami. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang sedang kita gumuli hari-hari ini. Dia tahu Bapak Ibu. Jadi inilah dasar pengharapan orang percaya. Yaitu apa? Melalui sifat-sifat Allah yang kita ketahui. Bapak Ibu. Karena Allah itu Allah yang maha tahu. Hari ini dia juga tahu apa yang ada di pikiran kita, dia tahu Bapak Ibu. Dia tahu apa yang ada di pikiran kita. Mazmur 139 ayat 2b itu berkata Bapak Ibu bahwa engkau mengerti pikiranku dari jauh Bapak Ibu. Ya, tadi Mazmur 139b ayat 2b 139 ayat 2b berkata engkau mengerti pikiranku dari jauh Bapak Ibu. Jadi dia mengerti pikiran kita dari jauh. Dia tahu tentang apa yang sedang kita pikirkan. Bapak Ibu, hari ini di tengah-tengah ibadah kita pun dia tahu apa yang sedang kita pikirkan. Dia mengerti, dia tahu Bapak Ibu apa yang sedang kita pikirkan. Tapi tidak hanya dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita Bapak Ibu. Mazmur 44 ayat 22 berkata, masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Bayangin Bapak Ibu. Apa yang ada di hati kita dia tahu. Ya, orang bisa menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di hati kita Bapak Ibu. Itulah dasar pengharapan kita Bapak Ibu. Yaitu apa? Kita mengetahui sifat-sifat Allah. Tadi Allah yang maha hadir. Kemudian Allah yang maha tahu Bapak Ibu. Dia Allah yang maha tahu. Berikutnya Bapak Ibu, kita melihat kembali tentang sifat-sifat Allah.
Dia adalah Allah Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Alkitab berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kalau Bapak Ibu baca nats ini Bapak Ibu, itu ada satu percakapan antara Yesus dengan muridnya dan beberapa orang. Itu berbicara tentang orang kaya itu sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Konteksnya waktu itu Bapak Ibu. Lalu Yesus berkata, lebih mudah, dikatakan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Kira-kira begitu gambaran dari ayat itu Bapak Ibu. Lalu muridnya berkata, kalau begitu mana mungkin orang bisa diselamatkan. Lalu Tuhan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bapak Ibu Tuhan, kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Kemudian dalam Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak yang mustahil. Kita lihat bagaimana pada waktu itu Maria didatangi oleh malaikat Gabriel pada waktu itu. Yang memberitakan bahwa dia akan mengandung bayi Yesus. Lalu Maria bilang, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Lalu malaikat itu berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia maha kuasa Bapak Ibu. Yang tidak ada bisa jadi ada. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Itulah dasar pengharapan kita Bapak Ibu. Kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang maha kuasa. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang berkata, ini tidak mungkin. Ini mustahil. Tapi kita percaya. Kita menaruh pengharapan kepada Allah yang maha kuasa. Apa yang mustahil dalam keadaan seperti sekarang ini, tidak mustahil bagi Tuhan untuk bisa merubah segala keadaan. Inilah Bapak Ibu Tuhan pengharapan kita sebagai orang percaya, di mana kita mendasarinya pada sifat-sifat Allah. Yang berikut Bapak Ibu, Allah itu kasih. Jadi Allah tidak hanya dia maha hadir, maha tahu, maha kuasa, tapi dia juga kasih. Yohanes 3:16 ayat yang sangat terkenal berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang, karena dia dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak di Tuhan. Jadi Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah bukti bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini. Allah begitu mengasihi kita. Itulah sifat Allah Bapak Ibu. Dia begitu mengasihi. Jadi kalau ada orang berkata, apa Tuhan masih mengasihi saya ya? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita. Kasihnya begitu besar buat kita. Makanya kita bersyukur kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih. Dia menerima kita apa adanya. Dan kasihnya itulah yang menuntun memimpin hidup kita sampai hari ini. Kemudian Allah itu setia Bapak Ibu. Allah itu setia.
Dikatakan dalam Ulangan 79, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Yang setia, yang pegang kepada perjanjiannya. Jadi inilah dasar pengharapan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Dasarnya adalah kita mengetahui sifat-sifat Allah. Allah itu setia. Maka kita bisa menaruh harap kepada Dia, Bapak Ibu. Karena Allah itu setia adanya. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, dasar pengharapan orang percaya yang berikut adalah Yesus Kristus. Dalam 1 Timotius 1 ayat 1 berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Dasar pengharapan kita. Jadi kita bersyukur dasar pengharapan kita di samping sifat-sifat Allah, tetapi juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini dasar pengharapan kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita taruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Yesus, Bapak Ibu. Karena Dia adalah dasar pengharapan yang kita bisa percayai sepenuhnya dalam hidup kita. Kita tahu Alkitab berkata, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya kita menaruh pengharapan kita kepada Dia. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, dasar pengharapan orang percaya yang tadi pertama sifat-sifat Allah, kemudian Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga namanya firman Allah. Mazmur 119 ayat 147 berkata, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu, aku berharap kepada firman-Mu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berarti kita hanya menaruh harap kita hanya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita bisa percayai. Dan firman Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menuntun langkah-langkah hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya kita taruh harapan kita kepada firman-Nya saja. Kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa. Untuk itu kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan. Kalau kita masih bisa mendengar firman Tuhan sampai hari ini. Kenapa? Karena firman Allah itulah sebagai dasar kita menaruh pengharapan kita. Kalau kita lagi lemah, firman Allah bisa memberikan kita kekuatan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sedang menghadapi banyak pergumulan masalah, firman Allah bisa mencarikan jalan keluar. Yang penting Bapak Ibu, kita mau terus belajar hidup, menjalani, menghidupi firman Allah di dalam hidup kita. Menghidupi firman Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Allah itu bukan hanya kita baca Bapak Ibu. Bukan hanya kita dengar. Tapi firman Allah itu harus kita hidupi dalam hidup kita. Artinya apa? Kita praktekkan dalam hidup kita. Sehingga pengharapan kita akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena ada firman Allah yang menuntun dan menghidupi kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, isi pengharapan orang percaya. Apa isi pengharapan orang percaya? Yaitu penyertaan Tuhan setiap hari. Ini jadi isi dari pengharapan kita, penyertaan Tuhan setiap hari. Kenapa Bapak Ibu?
kita menemukan bahwa rahasia dari tokoh-tokoh di Alkitab, mereka dipakai dan diberkati Tuhan ialah karena Tuhan menyertainya, Bapak Ibu. Ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini begitu luar biasa, Bapak Ibu. Dan ini sangat kita butuhkan dalam hidup kita setiap hari. Adanya penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha dagangan kita, di dalam pelayanan, dalam kita hidup berumah tangga. Perlunya ada penyertaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, penyertaan Tuhan ini sangat berdampak luar biasa buat hidup kita. Kalau kita baca di Alkitab, Bapak Ibu, bagaimana penyertaan Tuhan itu bisa membuat sesuatu menjadi berhasil. Bahkan mereka bisa melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan atas hidup mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlu dicatat Bapak Ibu, orang yang disertai Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Orang yang disertai Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Masalah ada, tetapi Tuhan menolong dengan memberi kekuatan dan jalan keluar di tengah-tengah masalah atau keadaan yang kita alami. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kalau kita baca di Alkitab, sebagai contoh Bapak Ibu, seorang bernama Yusuf di kitab Kejadian. Yusuf itu, Alkitab berkata Tuhan menyertai Yusuf. Tapi bukan berarti Yusuf itu bebas dari masalah. Dia mengalami begitu banyak masalah dalam hidupnya. Tetapi Tuhan memberikan dia kekuatan dan menolong dia. Bahkan Bapak Ibu, Tuhan mengangkat hidup dia menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir pada waktu itu. Apa rahasianya Bapak Ibu? Rahasianya karena Tuhan menyertai Yusuf. Ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita taruh harapan kita ini kepada Tuhan. Yaitu apa? Kita rindu penyertaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Keadaan apapun bisa berubah Bapak Ibu. Ya. Dunia bisa berubah. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah buat hidup kita. Dia bisa menyertai kita dalam situasi kondisi apapun. Dan dia bisa menyatakan kasih dan kuasanya. Untuk apa? Untuk menolong, memberikan kita jalan keluar di tengah-tengah keadaan apapun yang kita sedang alami. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita rindu penyertaan Tuhan dinyatakan buat hidup kita setiap hari. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita akan kembali menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan, kita nyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Kita menyembah Tuhan dengan lagu ini Haleluya 12 kali. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, Adakah di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini atau yang sedang mengikuti ibadah di rumah ingin didoakan? Biar kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Menaruh pengharapan kita kepada firman-Nya. Menaruh pengharapan kita kepada sifat-sifat Allah yang kita ketahui. Inilah dasar pengharapan kita sebagai orang percaya. Bagi Bapak Ibu mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan saya akan berdoa buat setiap tangan-tangan diangkat pada saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap tangan-tangan diangkat, baik kami yang ada di tempat ini maupun sedang ada di rumah Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan-tangan diangkat. Engkau lihat pengharapan kami saat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami harapkan hari-hari ini. Dalam nama Yesus, biar Tuhan yang mendengar, yang mengetahui apa yang sedang kami harapkan hari-hari ini. Dalam nama Yesus, kami butuh penyertaan Tuhan atas hidup kami. Sertai hidup kami, sertai rumah tangga kami, sertai pekerjaan kami, sertai usaha dagangan kami, sertai Tuhan studi anak-anak kami, sertai apapun yang kami kerjakan Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan menyertai kami, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang dapat menolong hidup kami, merubah hidup kami, dan merubah keadaan yang kami alami. Terima kasih Bapa, kepadamu kami menaruh harapan kami sekali lagi sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar Engkau yang akan menyelidiki setiap hati kami, pikiran kami, dan kami menaruh sepenuhnya pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat GB dan Ahmad Geraha Pena ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau lindungi kami dari yang jahat. Lindungi kami dari segala virus-virus apapun, termasuk virus corona. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin.
kita yang kedua, selamat memberi. Kembali kita angkat pujian, Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Puji Tuhan, sekarang saya akan membacakan warta jemaat pada minggu hari ini tanggal 22 Agustus. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kelas keempat pemuritan jemaat GBI dengan alamat Gerah Bena telah dilaksanakan pada hari Rabu 18 Agustus dan kelas selanjutnya akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 25 Agustus pukul 6:30 malam. Gerakan berbagi kasih kerjasama GB dengan alamat Geraha Pena dengan My Home Indonesia telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus di RS Bakti Mulia, Selipi, dan TPU Petamburan dengan membagikan total 300 peks makan siang. Gereja mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan kiranya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berbagi kasih dan bekerja sama dengan My Home untuk rumah sakit Bakti Mulia yang ada di daerah Slip ini. Untuk itu kami bersyukur pada saat ini kami bisa berbagi kasih untuk nakes ya, seperti ini biar jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Kuncoro, dalam usia 78 tahun pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus. Jenazah akan dimakamkan pada hari ini, Minggu tanggal 22 Agustus pukul 2 di TPU Petamburan. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa melalui aplikasi Zoom pada hari Jumat tanggal 27 Agustus pukul 6:30 malam. Link akan dibagikan sesaat sebelum doa melalui WA Group GBI dengan alamat Gerah Pena. Selanjutnya, ibadah raya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7:30 pagi di Ruko Geraha Niaga. Selanjutnya ibadah kedua dan ketiga di Gedung Geraha Pena lantai 4 pada pukul 9 dan 11 siang. Diharapkan perhatian jemaat akan hal ini. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar dapat mendaftarkan diri melalui WA Group info GB dengan alamat Geraha Pena. Selanjutnya kita bisa melihat laporan keuangan Ruko sampai saat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan GBI dengan alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 07 0288 0881 atas nama GBI Geraha Pena. Saya serahkan kembali pada Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita berbagi bersama-sama. Kita mau berdoa biar musik tetap mengalun dengan lembut.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai pertengahan dan akhirnya. Kami mau berdoa Tuhan khusus untuk bangsa dan negara kami. Tiada henti-hentinya kami menopang dengan doa-doa kami untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan menolong bangsa kami, negara kami sampai hari ini. Dan kami berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong bangsa dan negara kami. Untuk itu kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia boleh terus bertumbuh, jadi berkat dan diberkati, dia jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Nama Tuhan dipermuliakan melalui bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah pulang satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sekarang arahkan hatimu dan terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa minggu depan di ibadah selanjutnya. Stay safe, stay healthy, Tuhan Yesus memberkati.